penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekuatan berlebihan, pengadilan yang jauh dari prinsip keadilan, hingga arogansi kekuasaan yang dipertontonkan turut mewarnai kondisi HAM di Indonesia sepanjang tahun 2022. Keadaan situasi seperti ini harus ngerti, sehingga punya sense of crisis yang sama. Itu adalah pembinaan yang saya buat selama ini untuk membina bagi masyarakat yang penyalahgunaan narkoba. Itu namanya bukan rehabilitas, hanya pembinaan. 25 Januari 2022, kita dikejutkan dengan penemuan kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif. Temuan kerangkeng manusia ini menambah daftar hitam praktik perbudakan serta dugaan tindak penyiksaan di Indonesia. Pengerahan kekuatan dan intimidasi ke Desa Wadas terjadi pada 7 Februari 2022. Penyerbuan aparat kepolisian ke Desa Wadas juga dibarengi dengan tindakan kriminalisasi terhadap sejumlah warga yang melakukan perlawanan dan mempertahankan ruang hidupnya. Awal Maret 2022, PT Gema Kreasi Perdana atau GKP, anak perusahaan Harita Group, melakukan penerobosan lahan milik warga penolak tambang di Roko-Roko Raya. Penerobosan ini menyebabkan tanaman produktif warga hancur dan beberapa warga mengalami intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi. April 2022, bergulir wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu yang sempat disampaikan sejumlah elit partai, bahkan pejabat publik. Penolakan atas wacana tersebut juga direspon dengan adanya beberapa aksi di wilayah Indonesia. Aksi tersebut juga sebagai respon atas kenaikan harga pada beberapa sektor. Dari berbagai daerah datang ke Istana Negara ini untuk menggeruduk Istana Rakyat ini. Tapi hari ini kita tidak jumpai, malah menjumpai tamu lain dan tidak mempedulikan rakyatnya. Namun sayangnya, pemerintah justru menjawabnya dengan melakukan pengerahan aparat keamanan, bahkan juga peretasan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi. Ya kan demokratis ini kan nggak mungkin mendengarkan seluruh aspirasi permintaan rakyat ya, atau melalui mekanisme DPRD itu namanya pemilihan udah. 12 Mei 2022, Mendagri Tito Karnavian melantik 5 orang menjadi pejabat gubernur. Namun sayangnya, proses penentuan pejabat kepala daerah tidak diselenggarakan secara akuntabel dan demokratis. Ratusan mahasiswa tergabung dalam aksi solidaritas mahasiswa dan rakyat Papua menggelar aksi unjuk rasa menolak pemekaran daerah otonomi baru di Papua. Pertengahan tahun 2022, pemerintah mengesahkan sejumlah undang-undang tentang daerah otonomi baru Papua. Pengesahan ini tentu bentuk pemaksaan kehendak, sebab proses legislasi undang-undang tersebut berjalan secara ugal-ugalan dan tidak partisipatif. Runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Ini yang semua Kapolda, Kapolres, pejabat utama Polri harus tahu. Rekayasa kasus dan banyaknya kejanggalan terhadap kasus penembakan Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022 membuka kotak Pandora berbagai permasalahan di tubuh kepolisian. Kontras mencatat selama 2019 hingga 2022 terdapat 27 dugaan rekayasa kasus yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Garis yang ditentukan oleh pemerintah tentang tugas BPHAM ini masih berada pada garis yang benar. Pembentukan tim penyelesaian pelanggaran HAM melalui Perpres
nomor 17 tahun 2022 menuai beberapa polemik. Mulai dari ketergesaan dalam menuliskan materi, ketidakterbukaan terhadap publik, hingga upaya memasukkan nama-nama tertentu tanpa konfirmasi. Berbagai polemik ini justru memperlihatkan bahwa negara mengambil jalan pintas untuk seolah dianggap sudah menuntaskan pelanggaran HAM berat. 22 Agustus 2022, terkuak bahwa 6 anggota militer aktif terlibat dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga sipil di Timika, Papua. Kejadian ini jelas sangat mencederai rasa kemanusiaan. Pembunuhan keji ini tidak bisa dilihat sebagai pidana biasa, melainkan lahir karena konsekuensi dominasi militer yang terjadi selama ini di Papua. Iya, saya keluar. Iya, saya keluar. Tahu jangan dikirim enggak? Iya, saya keluar. Iya, saya kasih tahu. Tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 hingga 2 Oktober 2022 masih menyisakan duka mendalam bagi korban dan keluarga korban. Besarnya korban jiwa dalam tragedi ini juga diduga akibat dari efek gas air mata yang digunakan oleh aparat kepolisian. Ada 2 momen besar internasional pada tahun 2022, yaitu UPR dan G20. Sayangnya, sikap Indonesia di level internasional, khususnya yang berkaitan dengan HAM, tidak kunjung mengalami kemajuan. We emphasize that forming a non-judicial settlement team is complementary, not a substitute for the judicial process. Tidak jauh berbeda dengan forum G20 yang berhasil diselenggarakan, namun momen besar tersebut juga tercoreng dengan berbagai intimidasi dan aksi represif lainnya oleh kepolisian. Pencabutan segala dari rancangan undang-undang KUHP tidak menyelesaikan persoalan selama pasal-pasal anti demokrasi, selama pasal-pasal anti kolonial tidak dicabut oleh pemerintah dan DPR. Di penghujung tahun 2022, pemerintah dan DPR abaikan suara rakyat dengan mengesahkan KUHP yang masih memuat pasal-pasal bermasalah. Tak hanya itu, pengaturan pelanggaran HAM berat dalam KUHP juga mempersulit pelaku pelanggar HAM untuk diadili. Kilas balik atas berbagai peristiwa HAM selama 2022 ini menjadi sebuah catatan untuk pemerintah dalam melakukan penegakan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia.